semua, perkenalkan nama saya Mardiana Warasi dengan NIM 210306107 kelas PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Soal yang pertama, jelaskan 3 sistem kompensasi pada tubuh, yaitu sistem dapar darah. Larutan dapar atau larutan penyangga adalah larutan yang mengandung campuran asam lemak dan basa konjugatnya atau sebaliknya. Secara alami, sistem dapar bikarbonat digunakan untuk mengatur pH di darah. Karena darah mengandung sistem dapar asam bikarbonat dan garam bikarbonat. Untuk mempertahankan pH darah tetap normal yaitu 7,4 diperlukan perbandingan kadar garam bikarbonat dan kadar asam karbonat yaitu 20:1. Kemudian yang kedua, sistem respirasi. Proses respirasi yaitu tubuh menggunakan oksigen dan menyingkirkan karbon dioksida serta uap air yang melibatkan yang pertama pemasukan O2 dan pelepasan CO2 di alveoli. Yang kedua, transportasi O2 dari alveoli ke jaringan. Yang ketiga, transportasi CO2 dari jaringan ke alveoli yang ditentukan oleh proses difusi udara dan tekanan parsial gas di dalam udara pernapasan atau PO2 dan PCO2. Transportasi O2 di dalam darah berbentuk yang pertama gas larut di dalam plasma, yang kedua O2 terikat di dalam hemoglobin. Transportasi CO2 di dalam darah yang berbentuk yang pertama gas larut di dalam plasma, yang kedua asam karbonat larut di dalam plasma, yang ketiga ikatan karbamino dengan protein darah termasuk HD, yang keempat garam bikarbonat. Kemudian yang ketiga, sistem ekskresi melalui ginjal yang mengatur kandungan garam bikarbonat di dalam darah dengan cara mobilisasi ion H+ di tubulus proksimal dengan reabsorpsi Na+. Yang kedua, sekresi ion H+ di tubulus distal yang ditukar dengan Na+. Yang ketiga, membentuk amonia atau NH4+ di tubulus distal menggantikan Na+ yang terpakai. Soal yang kedua yaitu jelaskan metabolisme air pada ternak. Air merupakan senyawa yang memiliki rumus kimia H2O yang berfungsi untuk penyusunan jaringan pada hewan dan juga tumbuhan, di mana air dibedakan menjadi 2 yaitu intraseluler dan ekstraseluler, di mana intraseluler di dalam air hampir 50% dari bobot tubuh termasuk ternak, sedangkan ekstraseluler yang berada pada luar sel seperti urin. Fungsi air juga sebagai katalisator, di mana untuk menghilangkan sebagian besar panas yang ada di dalam tubuh, juga sebagai pembantu proses pencernaan, seperti pada pembentukan enzim yang dihidrolisis yaitu sukrosa. Kemudian, air juga sebagai pelumas bagi tulang, di mana untuk mengurangi gesekan antar tulang. Air juga membantu pertukaran gas di dalam pernapasan dengan menjaga kelembapan alveoli pada paru-paru. Kemudian, air juga sebagai pengangkut berbagai zat pengangkutan bahan makanan ke dalam sel dan keluar sel. Yang ketiga, yaitu jelaskan asal sumber air pada tubuh ternak. Yang pertama, air minum. Dengan memberikan minuman pada ternak sehari sekali apabila ternak merasa kehausan. Yang kedua, air yang terkandung pada makanan, di mana air mengandung bahan makanan atau konsentrat. Yang ketiga yaitu air metabolik yang terdapat pada hasil dari oksidasi makanan dari molekul kompleks di dalam tubuh. Yang keempat, jelaskan cara menghitung air metabolik. Bila suatu ransum mengandung 10% protein, 20% lemak, dan 55% KH, jumlah air metabolik yang dihasilkan untuk setiap 100 kilokalori energi metabolik adalah bisa kita lihat pada tabel.
Yang pertama karbohidrat. Air metabolik hasil oksidasinya yaitu 60 gram. Pada rata-rata kalori 400 kilokalori. Pada air metabolisme yaitu 15,0. Pada protein, air metabolik hasil oksidasi 42 gram. Pada rata-rata kalori 400 kilokalori. Air metabolisme yaitu 10,5. Pada lemak, air metabolik hasil oksidasi 100 gram. Pada rata-rata kalori yaitu 900 kilokalori. Air metabolisme yaitu 11,1. Air metabolik dari 100 gram ransum adalah 10 gram protein dikali 4 sama dengan 40 kilokalori. 20 gram lemak dikali 9 sama dengan 180 kilokalori. 55 gram karbohidrat sama dengan 220 kilokalori. Dan jika dijumlahkan hasilnya 440 kilokalori. Jadi, jika 40 kilokalori itu dapat menghasilkan 40 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari protein sebesar 10,5. Ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori. Jadinya 40 dikali 0,105 hasilnya 4,2 gram air metabolik. Selanjutnya, 180 kilokalori pada lemak itu menghasilkan 180 dikali dengan air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis pada lemak sebesar 11,1, yang dimana itu dibagi dengan 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori. Jadinya 180 dikali 0,111 hasilnya 19,98 metabolik. Selanjutnya, ada 220 kilokalori yang menghasilkan 220 dikali air metabolik per 100 kilokalori energi metabolis yang berasal dari karbohidrat sebesar 15. Ini dibagi 100 untuk mendapatkan 1 kilokalori, sehingga didapat 220 kilokalori dikali 0,150 menghasilkan 33 gram air metabolik. Semuanya dijumlahkan mendapatkan 57 air metabolik. Jadi, bila energi ransum 1 kilokalori, maka air metabolik yang dihasilkan adalah 57 gram. Kemudian yang kelima, soal yang kelima, faktor yang mempengaruhi ekskresi dan kebutuhan air. Yang pertama, hilangnya air melalui kulit pada mamalia. Melepaskan panan untuk mengatur temperatur tubuh, di mana jumlah air yang hilang melalui kulit akan meningkat dengan aktivitas tubuh dan temperatur lingkungan. Yang kedua, hilangnya air melalui ginjal sebagai air seni atau urin. Hal ini sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti pakan yang kadar protein dan mineral yang tinggi, akan meningkatnya hilang air melalui urin. Di samping itu, meningkatnya mineral natrium dalam tubuh akan banyak air yang akan diabsorpsi, sehingga menimbulkan odeman pada otak dan asites. Hasil akhir dari metabolisme protein adalah urea yang akan menjadi racun bagi saluran kencing. Untuk mengencerkannya, diperlukan air sampai konsentrasi yang tidak berbahaya. Yang ketiga, hilangnya air melalui pernapasan hampir 40% pada unggas. Yang keempat, saluran pencernaan, bentuk pakan dan susunan pakan memiliki pengaruh. Contoh pakan yang sifatnya pencahar yang menyebabkan air banyak keluar bersama feses. Ekskresi kotoran sapi lebih basah dari kambing. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan kata atau ada kekurangan dalam video, saya mohon maaf. Terima kasih.